Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita puja dan kita memuji Allah dengan limpahan taufik, inayah dan maunah darinya jualah kita bisa kembali bersilaturahim secara online dan kita kemudian juga mengkaji ayat-ayatnya, insya Allah mudah-mudahan akan menjadi sebab Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, dan kita berharap dengan iringan doa ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi sumber rezeki buat kita nantinya ke depan, dan menjadi sebab amal Allah terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, kita lihat ayatnya dari ayat yang ke-30 ya. Kita baca sampai dengan ayat yang ke-40 lebih dahulu. Nanti kita lihat, mudah-mudahan bisa sampai ayat berikutnya kalau memungkinkan. Silahkan dibuka surat Yasin ayat yang ke-30, 40 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله. Sampai ayat ke-40 kita baca ayat yang ke-30 tadi. Terjemahannya kurang lebih, apakah tidak mereka perhatikan, mereka kenali, ya mereka ketahui, ahlakna qablahum minal qurun, bahwa kami telah menghancurkan umat-umat terdahulu beberapa waktu sebelum mereka jauh, annahum ilaihim la yarji'un, dan mereka yang mendapatkan azab dari Allah dari umat-umat terdahulu itu tidak satupun yang kembali, baik kembali selamat ya, kembali ke dunia ya, kembali hidup lagi sebelum nanti akan ada penghisaban yaumil akhir. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhbarun, dan semua mereka, setiap dari masing-masing yang hidup ketika mendapatkan azab Allah tersebut, itu tidak selesai hanya sampai di situ. Nanti di akhirat kembali mereka dihadirkan, akan dimintai lagi pertanggungjawaban. Wa ayatul lahumul ardul maitah, dan tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah untuk mereka adalah adanya bumi ini yang tadinya mati, kering, tandus, lalu kami hidupkan. Dan dari situ kami keluarkan biji-bijian. Maka di antara apa yang dihasilkan dari tanaman itu ada yang bisa mereka makan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil, dan kami jadikan pula ya, di dalam kehidupan di bumi yang tadi sudah Allah jadikan tempat
mereka hidup itu Allah jadikan kebun-kebun ya, yang kemudian nanti akan muncul kebun kurma, kebun anggur, dan ada sebagian dari tanah yang ada di bumi itu di dalamnya ada mata air. Liyakulu min samarihi, agar nanti manusia semua yang hidup itu menikmati hasilnya berupa buah-buahannya, wa ma amilatu aydihim, dan apa yang mereka perbuat ya, diolah dari buah itu, dari pohon itu menjadi hasil-hasil yang lain. Afala yashkurun, maka apakah mereka tidak mensyukuri semua nikmat itu? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, Maha suci Allah, dialah zat yang telah menciptakan semua yang ada dalam kehidupan ini berpasang-pasangan ya, termasuk apa yang tumbuh dari bumi ini ya, dan apa yang ada pada diri mereka sendiri ya. Melihat kenyataan ini, apakah mereka tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya dengan baik? Wa ayatul lahum, dan juga tanda kebesaran Allah lainnya adalah adanya malam. Ya, al-lailu naslahu minhu nahar, di mana malam ya itu kami jadikan sedemikian rupa ya, menghilangkan siang, menjadikan malam yang terus ya dalam kehidupan itu, sehingga akhirnya hilang siang menjadi malam, fa idahum muzlimun, maka tiba-tiba yang terjadi adalah gelap. Jadi kalau malam terus muncul maka adalah gelap. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan juga sedemikian rupa adalah salah satu ciri malam dan siang itu adanya matahari yang beredar di atas garis edarnya masing-masing. Dzalika taqdiru azizil alim. Ya. Peredaran mereka matahari itu adalah menurut sistem, aturan atau sunatullah kauniyah yang ada dalam ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamar qaddarnahu manazila, dan bulan juga adalah sesuatu yang kami telah tentukan tahapan-tahapan peredarannya, manzilah-manzilahnya, sampai nanti akhirnya dia kembali ke tempat yang paling ujung ya, ya manzilah al-urjun al-qadim ya, itu merupakan sesuatu yang akhirnya bentuknya kembali lagi lain, yaitu kembali seperti urjun al-qadim itu kayak apa namanya, bentuk tandan apa namanya yang sudah tua gitu ya. La syamsu yanbaghi laha, tidak mungkin matahari itu akan mengejar bulan ya, saling dahului ya. Walal lailu sabiqun nahar, begitu pula malam tidak akan pula ya mendahului siang. Jadi ada waktunya malam, ada waktunya siang, ada waktunya matahari muncul, ada waktunya bulan muncul. Wa kullun fi falakin yasbahun, karena semua telah Allah tetapkan ya sedemikian rupa beredar di garis edarnya masing-masing, berputar pada garis edarnya masing-masing. Itulah terjemahan dari ayat ini. Dan sekarang kita masuki ayatnya ya. Pada ayat yang ke-30 sebetulnya ini lanjutan dari apa yang terjadi pada Ashabul Qaryah ya, yaitu kaum di negeri Antakiyah ya, yang kemarin kita sudah sebutkan. Nah, di sini dikatakan selanjutnya, Sumayyadkuru tabaraka wa ta'ala halatu haula'il mukadzibin al-muhlakin. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan kembali tentang keadaan mereka para pendusta, para orang-orang yang menolak kedatangan para rasul ya, yang akhirnya Allah hancurkan kehidupan mereka. Wa annaha halatun fazi'atun mu'assifah. Keadaan mereka begitu mengenaskan, keadaan mereka begitu menyedihkan ya, bahwa mereka akhirnya menjadi satu bangsa yang hidupnya hancur luluh ya, tidak ada lagi kehidupan pada mereka waktu itu. Tastahiqu an yatafajja' lahal qalb,
Betul-betul suatu kehidupan yang kalau orang lain melihat hal itu akan membuat mereka sedih mendalam. Ya, hati mereka menjadi prihatin, ya, hati mereka menjadi sangat duka. Wa yatahassar alaihimul insan. Siapapun manusia yang kalau melihat kenyataan di situ itu akan hidup penuh dengan penyesalan. Haitsu baddalul iman bil kufr, apalagi mereka yang hidupnya sebelum datangnya azab itu menukar keimanan mereka dengan kekafiran. Wasa'ada bisyaqawa, menukar kebahagiaan sejati mereka yang nantinya akan mereka peroleh di akhirat, mereka tukar dengan kebinasaan, ya. Ya, bentuknya memang kesenangan, tapi kesenangan sementara, tapi sebetulnya adalah yang terjadi kecelakaan atau kebinasaan. Itulah kalimatnya, ya hasratan 'alal ibad, ya. Alangkah menderitanya, menyesalnya hamba-hamba Allah itu, mereka yang menjadi ashabul qaryah. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Di mana tidak datang rasul kepada mereka, utusan Allah kepada mereka, kecuali mereka perolok-olok, mereka tolak, mereka tidak terima, bahkan mereka bunuh. Itu kemarin yang cerita ashabul qaryah itu, yang disebutkan ada 2 rasul utusan Allah, atau katakanlah riwayat lain utusan Nabi Isa, pokoknya 2 orang yang mengajak pada kebenaran, lalu dikuatkan menjadi 3, fa'azaz Nabi Salihin, lalu menjadi 3, lalu kemudian ada orang yang datang dari pojok, ya, itu adalah orang kampung mereka, tapi orang kampung bukan orang kota, bukan orang di circle kekuasaan istilahnya. Orang itu tidak dalam kekuasaan yang ada pada waktu itu, dia di pinggiran, ya. Orang itu datang mengingatkan kepada mereka semua supaya ikuti 3 orang itu orang benar, itu orang yang akan menyelamatkan kalian. Tapi malah yang terjadi, si orang yang datang itu juga yang akhirnya mereka bunuh. Jadi kisahnya itu akhirnya orang itu karena dianggap mengganggu kenyamanan hidup mereka dalam tanda kutip, ya, artinya apa yang sudah biasa terjadi, maka akhirnya mereka pun membunuh orang itu. Maka dalam ayat ini dikatakan ya hasratan 'alal ibad. Artinya adalah ya asifan 'ala haula itu asa al-mahrumin. Alangkah celakanya kehidupan orang-orang yang saat itu mengalami akhirnya kehancuran karena azab Allah turun kepada mereka. Orang-orang yang tidak mendapatkan pertolongan dan rahmat dari Allah. Siapa mereka? Al-mukadzibina li rusulillah, yaitu para pendusta atau para orang-orang yang menolak membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul Allah. Ma ja'ahum rasulun illa sakhiru minhu wastahza'u bihi. Di mana tidak ada satu rasul pun yang datang menemui mereka kepada mereka kecuali mereka menghinakannya, mereka memperolok, ya, mereka mengejeknya. Fahum ahqa'u bi an yatahassar alaihim. Akhirnya mereka menjadi orang yang pantas mendapatkan kebinasaan, kerugian, ya, kehancuran semacam itu, ya, melalui azab yang Allah turunkan kepada mereka. Kalimat al-hasar, ya, kalau kita perhatikan, ini sesuatu yang boleh kita katakan al-hasratu infi'alun nafsiyun ala amrin mu'sif. Ini dikatakan bahwa satu bentuk penyesalan yang luar biasa itu sebetulnya adalah amalan yang sampai menusuk ke dalam jiwa seseorang. Jadi orang kalau diartikan ya hasratan 'alal ibad, manusia celaka kalian, manusia luar biasa apa yang akan diderita oleh kalian kalau kalian tidak mengambil pelajaran dari kehidupan umat terdahulu semacam itu. Ini persoalan yang akan sampai menusuk ke dalam hati kalau kita melihat kehancuran, ya, yang dialami oleh orang-orang yang menolak membenarkan Rasulullah itu. La yamlikul insanu illa an yata'allam wa yatafajja' lahu qalbu. Manusia kalau melihat satu kehancuran, kebinasaan semacam itu, nggak ada yang kuat, ya. Mereka pasti sedih, mereka pasti menderita, mereka pasti merasakan kesusahan. Hatinya gamang, hatinya betul-betul penuh dengan derita dan kepedihan. Allah subhanahu la yatahassar 'alal ibad. Allah tidak sengaja membuat sedih mereka.
tidak sengaja membuat malang dan membuat mereka menderita, tidak. Ya. Innama yukhbiru anna halata haula'i dzalimin. Yang Allah ceritakan di sini adalah semua akibat perbuatan kezaliman orang itu sendiri. Jadi apa yang terjadi di dalam ayat ini disebutkan, ya hasratan 'alal ibad, betapa malangnya hamba-hamba Allah itu. Mereka yang menjadi ashabul qaryah tadi. Malang hidup mereka. Mereka menganggap bersenang, hidup akan senang dan terus abadi, tapi ternyata yang ada adalah kehancuran, kebinasaan kepada mereka. Nah, itu semua bukan Allah yang menghendaki, Allah yang menginginkan mereka mendapatkan azab seperti itu. Tapi mereka lah yang berbuat zalim dan mereka lah yang mengundang turunnya azab Allah itu kepada mereka. Mimma yastahiqu hasratal mutahassirin. Jadi pantas mereka menjadi orang yang akhirnya malang, menderita, susah, ya, karena perbuatan mereka sendiri. Fahiya halatun mu'assifah wa khimah tastad'i an yatahassar alaihimul insan. Betul-betul satu keadaan yang menyedihkan, memprihatinkan, yang membuat satu penyesalan kuat ini dirasakan oleh manusia manapun sebetulnya kalau mendapatkan hal semacam itu. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, ditambahkan di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan begini. Makna ya hasratan 'alal ibad ya adalah ya hasratal ibad 'ala anfusihim. Betapa malangnya mereka sendiri ala ma dhayya'at min amrillah, karena sebab apa yang mereka lakukan. Mereka menyia-nyiakan peringatan dari Allah. Wa farratat fi janbillah. Mereka malah berbuat yang berlebih-lebihan, ya, mendustakan Rasulullah itu semua, bahkan membunuh utusan Allah itu. Ya hasratuhum wa nadamatuhum yaumal qiyamah. Hai malangnya orang-orang yang seperti itu. Nanti lebih lagi mereka akan menyesal lagi, lebih hebat lagi ketika di akhirat. Tidak ayanul azab. Kalau mereka udah ngelihat azab nanti di akhirat, ternyata mereka nggak berhenti sampai ketika menderita waktu diazab di dunia. Kaifa kadzabu Rasulullah. Bagaimana bisa mereka menolak membenarkan para rasul Allah itu? Wa khalafu amrallah. Bagaimana bisa mereka berani menentang aturan Allah itu untuk mengajak taat dan beriman yang benar kepada Allah. Wa qala Ibnu Abbas ma'nahu ya wailal ibad. Cara Ibnu Abbas mengartikan kalimat ya hasratan 'alal ibad, ya. Di ayat ini diartikan adalah ya wailal ibad. Celaka hamba-hamba Allah itu. Itu kalau menurut pendapat Ibnu Abbas, ya. Tsumma wabbakha ta'ala kuffar Quraisy 'ala takdzibihim li sayyidir rusul wa tamadihim al-kufri wal inad faqala taqaddasat asma'u. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela, ya, orang-orang kafir Quraisy ini, artinya membuat kepada mereka satu bentuk hal yang digambarkan kepada mereka yang luar biasa jeleknya ini orang kafir Quraisy. Udah tahu ada peringatan begitu tapi tidak mengambil pelajaran. Di mana mereka mendustakan sayyidur rusul, mendustakan penghulunya para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka menolak membenarkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolong digarisbawahi para jemaah sekalian, kajian ini surat Yasin adalah kajian lanjutan dari apa-apa yang Allah turunkan ketika petunjuk Allah itu dibutuhkan dalam memotivasi, ya, mengangkat semangat perjuangan dakwah Nabi dan para sahabat. Sebelumnya kita sudah kaji surat Al-Jin, sebelumnya kita sudah kaji surat Al-A'raf, ya. Itu adalah bahagian kesatuan yang nantinya akan terus sebagai ayat makkiyah yang menguatkan. Nanti setelah Yasin ini kita akan ketemu surat Al-Furqan nanti. Surat Al-Furqan nanti kita ketemu surat Fatir, ya. Nanti itu ayat-ayat yang kita akan temui. Surat Al-Furqan, surat Fatir, nanti ketemu surat Maryam, ya, surat Toha. Nah, itu adalah ayat-ayat yang kembali menguatkan semangat dakwah dan perjuangan Nabi saat itu. Nah, kalimatnya di ayat 31 adalah alam yarau kam ahlakna qablahum. Jadi ayat ini kembali berbicara tentang orang kafir Quraisy ini. Jadi kalau ayat kemarin cerita tentang umat-umat terdahulu itu, sekarang ini alam yarau kam ahlakna qablahum.
Seolah-olah Allah mengatakan begini, alam ya'tabir wa yata'ab haula al-kuffar. Apakah enggak mengambil pelajaran? Apakah enggak mengambil menjadi satu hikmah kuat bagi orang-orang kafir itu semua? Bil umam allati ahlaknahum qablahum. Apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu yang telah kami binasakan, kami hancurkan itu, kata Allah. Uhliku ihlakan la ruju'a lahum min ba'di ilaihim. Min ba'di ilaihim. Afala ya'tabirun. Betapa mereka telah Allah hancurkan dengan kehancuran yang besar, yang luar biasa. Mereka tidak bisa selamat. Dan orang-orang itu nggak ada lagi hidup, nggak kembali lagi, nggak muncul lagi di dunia ini. Sesudah mereka hancur, habis, sudah hilang. Afala ya'tabirun. Apakah mereka tidak mengambil pembelajaran? Laqad kana fi halakihim izzatun liman yatadabbar. Sungguh sebenarnya peristiwa kehancuran semacam itu pada orang-orang terdahulu mestinya jadi pelajaran yang berharga bagi orang yang mau mengamati, mentadaburkan, memperhatikan dengan seksama peristiwa itu. Walakinnal ibad al-ba'isin la yatadabbarun. Tapi orang-orang yang kayak model orang Quraisy yang hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan penolakan, yang tidak mau menerima, mendengar dulu, itu mereka tentu saja tidak akan mau memperhatikan. Ya, dengerin kata Nabi aja nggak mau. Ya, udah mengatakan Nabi itu dianggap langsung orang gila, dianggap kena sihir, dianggap sesat dan selanjutnya. Maka bagaimana sedikit mereka akan mau memperhatikan, mau mempelajari, mau merenungkan. Wahum sha'iruna ila dzatil mawsir. Ya. Dan mereka semua adalah orang-orang yang nanti akhirnya akan mengalami kehancuran sampai kepada hari mereka dikembalikan oleh Allah. Padahal, ya ini catatan ini buat kita juga. Innal hayawan, ya, la yarjuf wa huwa yara masra akhihi amamah. Binatang saja ini itu ketika melihat di depannya saudaranya diterkam, hewan lainnya diterkam mati, ya, di depannya, itu mereka gemeteran, mereka takut. Jadi kalau ada kawannya diterkam, kawannya mati, maka hewan yang masih hidup ini yang lainnya ketakutan, gemeteran. Itu hewan. Gimana tidak manusia, orang-orang kafir Quraisy itu tidak merasa takut dengan cerita-cerita umat-umat terdahulu yang mendapatkan azab dari Allah. Fama balul insan yara masari al-mukadzibin. Gimana manusia yang memandang kenyataan tentang kehancuran umat-umat terdahulu, ya, tentang kematian mereka merusakan para rasul itu. Minal umam as-salifah, daripada bangsa-bangsa terdahulu sebelum mereka yang akhirnya Allah hancurkan. Wal qurun al-madiyah, meskipun terjadi pada beberapa waktu-waktu sebelum mereka, ya. Tsumma yasiru mundafi'an fi nafsit tariq, ya. Yang kemudian mestinya ini menjadi sesuatu yang bisa mengetuk hati mereka, ya. Membuat mereka jadi berpikir, lalu kemudian kira-kira buat hidup mereka sekarang ini bagaimana? Mestinya berpikir begitu. Wa ka'annahu a'ma la yubsir. Mereka seolah-olah seperti orang yang buta, orang yang tidak melihat, orang yang betul-betul nggak bisa mengambil pelajaran sama sekali. Wala yadunanna ahadun annahum idza uhliku turiku. Bahkan mereka orang yang mengira kalau terjadi azab kepada mereka, itu mereka ngiranya kalau udah mati, diazab mati, udah mati selesai. Ditinggalkan, hidup selesai, begitu saja. Mungkin mereka beranggapan begitu. Bal la budda min huduril jami' yaumal qiyamah bil hisab wal jaza. Bahkan sebenarnya tanpa mereka sadari bahwa setelah mereka mati, mereka pasti akan dihadirkan kembali oleh Allah di hari kiamat. Mereka akan dimunculkan kembali untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Jadi kebinasaan umat terdahulu itu tidak hanya selesai, setelah itu selesai hidup mereka. Tidak, setelah itu mereka akan masih dapat ancaman dari Allah di hari penghisaban di akhirat. Baina yadai ahkamil hakimi, mereka hidup akan menghadapi pertanggungjawaban di hadapan sosok, ya, Allah Subhanahu wa taala, zat yang sangat dan paling bijak, paling adil di antara siapapun makhluk yang bisa adil dalam kehidupan ini.
hakim seadil-adilnya. Dialah Allah. Wa yujazihim bi'amalihim, yang pasti akan memberikan balasan terhadap apa yang mereka perbuat di dunia. Khairaha wa syarraha. Ya. Ya, bi'amalihim syarriha wa khairiha wa syarriha. Ya, karena fa yujazihim bi'amalihim, ya, bi'amalihim jadi khairiha wa syarriha. Yang akan memberikan balasan terhadap perbuatan mereka, baik itu perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, maupun perbuatan yang buruk. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, ya, wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Itu Allah katakan begitu, bahwa semuanya nanti, setiap individu yang ada yang mendapatkan azab ketika di dunia, itu nggak selesai sampai situ. Nanti di akhirat akan kami hadirkan kembali, kami hidupkan kembali, akan ada pertanggungjawaban lagi. Lebih lanjut dikatakan di sini pengertiannya, mal jami' illa muhdarun yaumal qiyamah hisab. Enggak ada satupun makhluk yang pernah dulunya hidup bersama, kecuali nanti di akhirat akan Allah hadirkan kembali untuk pertanggungjawaban. Wa ja'at hadhil jumlah ba'da dzikril ihlak. Bayangkan kalimat Allah yang semacam ini turun sesudah mereka dihancurkan. Berarti kehancuran itu bukan kehancuran sekali, tapi kehancuran yang bisa terjadi berikutnya beberapa kali di akhirat, sampai di akhirat nanti. Tabyinan ila annahu ta'ala la yatrukul muhlakin muflatin minal iqab. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan mereka di azab waktu mendapat azab dunia itu selesai begitu saja, tidak. Bal ba'dal halak jama'a. Ya. Bahkan nanti setelah mereka dihancurkan itu, mereka akan Allah kumpulkan. Wa hisabun, wa sawabun, wa iqamun. Di sana ada hisab, ada sawab, ada pahala bagi mereka yang ternyata di situ hanya korban saja misalnya. Ada baiknya, tapi mereka hanya korban dalam musibah itu. Mungkin ada yang dapat pahala di situ, wa iqab, dan ada yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita pindah ke ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke 33, ya. Ini adalah ayat yang menerangkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Al-adillah wal barahin ala wahdaniyati rabbil alam. Kita akan sampai kepada keterangan firman Allah tentang betapa agungnya Allah, dan tanda-tanda agungan Allah itu sudah ada dalam kehidupan kita ini. Jadi watam di suratul karimah, lewat ya kisah yang diterangkan dalam Al-Quran ini, ba'da an zakarat qissatu ashabul qaryah, setelah menerangkan begitu panjang lebar sebelumnya tentang kisah ashabul qaryah, wa ihlakullahi lahum bisayhah, dan kehancuran mereka dengan hanya satu bunyi keras, ya, satu teriakan keras, lalu menghancurkan mereka semua, bisabab takdzibihim al-mursalin, karena sebab pendustaan mereka terhadap para rasul Allah, utusan Allah kepada mereka. Tudzakirun nas bi rabbihim. Ayat ini berikutnya yang turun adalah ayat yang mengingatkan manusia tentang siapa Allah Tuhan mereka. Wa bi qudratihil bahirah, menerangkan tentang kekuasaan Allah yang terbukti nyata. Liya'rifu 'azamatahu wa jalalah, supaya mereka betul-betul menundukkan diri mereka karena kebesaran dan keagungan Allah yang besar itu. Faya'buduhu, mereka akhirnya nanti akan menghamba kepada Allah dengan benar, wa yuwahhiduhu, dan akan mentauhidkan Allah dengan benar, mengesahkan Allah dengan benar, wa tuqima lahum al-adillah wal barahin ala qudrati wa wahdaniyati. Ayat ini berikutnya ini adalah ayat akan menegakkan tentang bukti-bukti nyata, bukti-bukti kebenaran tentang kekuasaan Allah, keesaan Allah yang terang benderang, yang nyata, bukti yang jelas sejelas-jelasnya. Fil ayatil kauniyah allati yarawnaha, yang terdapat dalam ayat-ayat kauniyah yang terbentang di alam semesta ini, yang disaksikan oleh mereka semua. Ya fil ard, tanda-tanda kebesaran Allah begitu banyak. Ada yang ada di bumi, ada dalam konteks langit, ada dalam bentuk penciptaan Allah terhadap matahari, bulan, walailu wan nahar, matahari, malam dan siang, wal fulka allati tasiru fil bihar, dan kapal yang besar yang bisa nyaman berjalan ya di lautan,
tahmilu dzurriyyata bani Adam, membawa semua anak cucu Adam itu ya kemana-kemana, jalan-jalan kayak kita sekarang bisa pindah satu tempat ke tempat yang lain lewat laut ya. Itu adalah betul-betul tanda kuasa Allah. Wa kulluha dalail bahira, itu semua adalah dalil-dalil yang membuktikan secara nyata dan benar tentang kebesaran Allah. Wa barohin fati'ah, ini kalau barohin dalam bahasa Arab dari burhan, itu bukti nyata yang tidak terbantahkan. Itu begitu. Ala azamatillahi wa wujudi, tentang keagungan Allah dan tentang keberadaan Allah yang tidak bisa dipungkiri oleh umat manusia. Wa jalalihi wa sultanihi, ya, keagungan dan kekuasaan Allah yang kita bisa lihat dia adalah maha kuasa, ya. Fa kullun ma fil wujud haulahum yuhadithuhum anillah. Semua yang ada dalam kehidupan di alam semesta ini, semua akhirnya muaranya kembali kepada membicarakan tentang kebesaran Allah. Wa yashhad bi qudratihi wa wahdaniyatihi. Ya, akhirnya membuktikan tentang kuasa Allah, keesaan Allah, wa yantiq bi azamatihi wa jalalihi, dan betul-betul membicarakan tentang kebesaran dan keagungan Allah itu sendiri. Seperti yang ada dalam satu ungkapan syair, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Bahwa ketika segala sesuatu itu ada tandanya, maka tanda-tanda yang ada dalam tanda itu menunjukkan ada sosok, ya, ada satu yang menjadi sebab keberadaan itu semua. Jadi seperti kita dalam kehidupan ini, kita lihat ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, maka itu menunjukkan ada zat yang mengatur ya sistem kehidupan di alam semesta ini. Faqad dzakara ta'ala fi hadhihi suratul karimah, sesungguhnya Allah SWT menerangkan dalam ayat-ayat berikut yang akan kita baca ini, ya, minadalailil kauniyah salasata anwa', tentang tanda-tanda pembuktian kebesaran Allah dan keagungan Allah ini dalam 3 hal yang diterangkan ke depan. Kulluha manzurah mar'iyah, semua yang akan diterangkan ini adalah pembuktian yang nyata, yang jelas, yang tidak terbantahkan. Yubsiruhal alim wal jahil, membuat orang yang berilmu, cendekia, orang yang pandai, maupun orang yang jahil, orang yang bodoh, itu bisa terbuka matanya. Karena ini keterangan nyata, keterangan yang terang benderang. Ya. Wal mukmin wal kafir, orang beriman, orang kafir pun akan terbuka. Kalau mereka mau melihat, ya, mereka mau mendengar, mereka akan menemukan kebenaran itu. Wassaghir wal kabir, yang kecil, yang besar, ya. Apa tanda itu? Di ayat ini ada 3. Yang pertama, ayatul ard al-maitah tahya bil matar, yaitu tentang tanda kebesaran Allah terhadap keberadaan bumi, ya, yang tadinya mati kemudian bisa hidup karena sebab Allah turunkan air hujan padanya. Yang kedua nanti ayatul lail wan nahar, yaitu tanda kebesaran Allah yang terdapat pada kehidupan malam dan siang, wasyamsu wal qamar, dan matahari serta bulan. Itu juga tanda kebesaran Allah. Dan yang ketiga adalah ayatul fulk, ya, allati tajri fil bihar, tentang tanda kebesaran Allah tentang bisa adanya kapal besar, ya, yang terbuat dari baja-baja itu, besi-besi itu bisa berlayar di atas air yang kemudian akan membawa kita menikmati kehidupan ini. Walinastami' ilal ayatil bayyinat tuhaditsuna anil ayatil kauniyah. Kita akan menikmati nanti kisah tentang ayat-ayat berikutnya ini, kebesaran Allah yang luar biasa dan yang terbentang di alam semesta ini. Kita lihat yang pertama, al-burhanul awwal ayatul ard wa ma fiha min ajaib, yaitu tanda kebesaran Allah yang terdapat di bumi ini. Yaqulu taqaddasat asma'uhu lafitan lil anzar ila hadhil ayatil kauniyah al-ard. Sekarang kita coba tengok sedikit, ya, tentang tanda kebesaran Allah yang ada dalam kehidupan ini, yaitu tentang bumi ini. Allati ya'ishuna 'ala dhahriha, di mana kita manusia hidup di atasnya, wa ya'kuluna min khairatiha, dan kita menikmati hidup ini, makan dari apa yang dihasilkan dari apa yang ada di bumi itu. Inilah bunyi ayatnya, ayat 33 sampai 36. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liya'kulu min thamarihi
wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Hadhil ard, ya, bumi yang kita tempati ini, al-qaribah minhum, adalah tempat yang sangat dekat dengan kita manusia. Jadi buat orang-orang kafir Quraisy yang nggak percaya, penggambaran tentang bumi ini itu penggambaran yang sangat dekat kepada mereka, tempat mereka berpijak. Kalau digambarin langit itu jauh, digambarin bulan dulu, matahari dulu itu jauh, tapi digambarkan tentang bumi dulu, tempat mereka tinggal, tempat mereka berpijak. Ya raunaha maitah. Coba kalau kalian lihat ada di satu tempat bumi itu kering tandus, bumi itu mati, ya. La hayata fiha, enggak ada kehidupan di dalamnya, misalnya seperti padang pasir. Ya, tempat mereka tinggal itu banyak padang pasir, bahkan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Mujaddabah, ya. La zar'a wala nabata fiha. Betul-betul kering tandus, enggak ada tumbuh-tumbuhan, enggak ada tanaman, enggak ada apapun, ya, yang bisa tumbuh di sana. Wala waraq wala samar, enggak ada daun kering satupun. Enggak ada bekas adanya di situ tumbuh pepohonan, ya. Fa idza anzalallahu 'alaihal matar. Tapi ketika sudah mulai Allah turunkan air hujan di atas bumi itu, dabbat fihal hayat. Mulai kita lihat bergerak, merangkak, muncul kehidupan, ya. Fahtazat warabat. Bumi itu menjadi merekah, ya. Begitu air turun, bumi itu menjadi seperti akan menjadi tanah yang subur. Wa anbatat, dan betul-betul akhirnya menumbuhkan min kulli zaujin bahid. Semua tanaman-tanaman Allah yang berupa pasangan-pasangan dari tanaman-tanaman baik buah-buahan maupun sayur-sayuran. Afalaisat hadhihi ayatun bahirah. Apa hal yang seperti ini bukan bukti nyata yang terang benderang, bukti nyata yang kuat ala qudratillah, tentang kebesaran Allah, tentang betul-betul Allah itu ada, Allah itu kuasa, ya. Ala ihya'il mauta, untuk menghidupkan kembali yang mati. Tolong dipahami dengan baik oleh kita para jemaah bahwa orang kafir Quraisy beda dengan orang Yahudi dan Nasrani waktu di Madinah. Waktu Nabi di Madinah bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, itu mereka baca kitab dulunya. Jadi mereka tahu, mereka masih percaya tentang hari kiamat. Itu beda dengan orang kafir Quraisy di Mekah. Orang kafir Quraisy Mekah itu nggak percaya adanya kiamat, nggak percaya adanya kehidupan nanti setelah kematian. Mereka merasa hidup itu adalah yang hari ini saja. In hiya illa hayatuna dunya. Hidup itu hanyalah yang terjadi di dunia ini saja. Namutu fiha wa nahya. Kita hidup, kita mati. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Nggak ada yang membuat kita hancur kecuali hanyalah persoalan waktu saja. Setelah kita mati, selesai hidup. Makanya banyak orang di sana bunuh diri, banyak orang di sana menganggap bunuh diri itu penyelesaian akhir, karena dianggap itu selesai. Nah, ini ayat ini makanya turun kepada orang kafir Quraisy Mekah yang nggak percaya hari kiamat. Allah contohkan tentang bumi, tadinya kering gersang, nggak tumbuh apa-apa. Bayangkan, mereka merasa manusia itu kalau udah ditanam, dikubur, itu nggak bisa hidup lagi. Gitu. Padahal, jadi Allah ajak mereka berpikir, coba kalian tanam sesuatu, yaitu biji, benih, tanam, diuruk di tanah, ya, biarkan saja di situ. Kemudian begitu turun hujan, tiba-tiba benih tadi berubah, tumbuh, kemudian menjadi benih yang tumbuh, lama-lama menjadi pepohonan, tanaman. Nanti ada bunganya, ada buahnya. Nah, itulah kehidupan, ya. Kama ahyallahu hadhil ardal maitah. Ya, seperti itulah Allah menghidupkan manusia nanti, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati ini. Fama lahum yunkirunal ba'sa wan nusyur. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, harinya pengumpulan nanti manusia. Innahum yarawnaha mujaddibah. Kalau mereka mati, hilang, sudah habis semua. Ya, selesai hidup ini. Buma yarawnaha hayyatun tunbitul hab. Ya. Nah, ternyata dengan turunnya hujan ini, Allah gambarkan tentang bumi ini dengan air hujan yang Allah turunkan, mereka lihat ternyata bisa hidup lagi. Ya, biji yang ditanam, udah ditaruh di dalam, ditanam, itu bukan ditanam kemudian mati, hilang.
tapi dia akan tumbuh, muncul, hidup lagi. Maka itulah yarawnaha hayyatun tunbitul habba. Mereka lihat satu kehidupan di mana Allah dengan kuasanya membuat sedemikian rupa satu sunnatullah kauniyah, bahwa biji kalau ditanam ada air yang ada di dalamnya ikut menyiramkan air kepadanya, maka itu akan membuat tanah menjadi subur dan kemudian menjadi biji itu kemudian menjadi benih, ya, kemudian dia menjadi tanaman. Wa tazdan bil hadaik al ghinna. Bahkan kemudian saking banyaknya hujan turun, saking banyaknya biji-bijian yang tertanam, itu akan tumbuh banyak pepohonan, akan muncul nanti kebun-kebun besar. Min asjaril inab wan nakhil, bagaimana kekuasaan Allah di bumi mereka, tumbuh tanaman-tanaman kurma, tumbuh tanaman-tanaman anggur, ya. Wa tatafajjar fihal uyun, membuat mata kita terbelalak, betapa hanya soal waktu saja kemudian akan muncul kehidupan. Fatakhruju anwa al-fawakih was thimar, ya, keluar dari apa yang mereka tanam ketika Allah sudah turunkan hujan itu, buah-buahan yang banyak, ya, kemudian makanan-makanan yang bisa mereka makan, wal wurud wal azhar, juga bunga-bunga, ya, yang indah, ya, kembang-kembang. Afalaisat hadhihi ayatun bahirah, apakah ini bukan tanda kebesaran Allah yang luar biasa, bukti nyata yang tidak terbantahkan? Ala wujudillahil wahidil qahar, sebagai bukti Allah itu ada. Jadi begini para jemaah sekalian, saya ingin bawa dulu kita kepada pemahaman ini supaya lebih tajam. Kita kalau melihat sesuatu itu ada yang namanya iman itu sebetulnya, ya, enggak seperti orang-orang kafir yang selalu beralasan mereka tidak melihat Tuhan, mereka tidak melihat buktinya Tuhan kasih amanah kepada Nabi, menyerahkannya kepada beliau, lalu menyampaikannya kepada mereka. Itu bukan iman. Keimanan itu adalah membenarkan, meyakini sesuatu dari apa yang mereka dengar. Kalau dari apa yang kita lihat, itu bukan iman, itu bukan keimanan. Tapi itu adalah konsumsi akal, itu ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kalau apa yang kita dengar, itulah konsumsi hati. Dan itulah keimanan. Kalau harus sampai semua itu kelihatan dengan mata, maka itu sebetulnya konsumsi pikiran, konsumsi akal. Dan itulah ilmu pengetahuan. Dan kita sedang tidak bicara itu. Yang kita bicara adalah keimanan. Kehidupan sesudah kematian manusia, bahwa nanti akan ada, dan itu menunjukkan bahwa kuasa Allah itu ada, kebesaran Allah itu ada. Ya, kita lihat dari apa yang keseharian kita dapati dalam kehidupan kita ini. Katakanlah, nggak mungkin muncul ada siang ada malam begitu saja, nggak mungkin ada tumbuh-tumbuhan yang cuma ditanam benih segitu saja lalu dia akan tumbuh menjadi pepohonan besar, jadi buah kurma nantinya. Itu pasti ada yang menumbuhkan, ada yang membangunkan, ada yang menghadirkan. Ya, kita cuma nanam saja, kita cuma taruh benihnya saja, taruh bijinya saja. Setelah itu Allah yang urus. Ya, bagaimana dalam Al-Quran? Memang kita nggak punya kekuatan apa-apa. Ya, innal hayata allati aujadaha Allah fil insan wal hayawan wan nabat hiya mu'jizatul mu'jizat la yamlikul bashar an yujiduha, bahwa kehidupan yang Allah hadirkan dalam kehidupan umat manusia ini, ya, adanya manusia, adanya hewan, adanya tumbuh-tumbuhan, tanaman, ini betul-betul suatu kehidupan yang menunjukkan di situ ada zat yang maha agung, yang maha kuasa, yang menghadirkan semuanya itu. La yamlikul bashar an yujiduha, manusia manapun dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak bisa berbuat menghadirkan itu. Ya, kecuali sosok dialah Allah. Innama hiya yadullah allati tasna al-mu'jizat. Itulah Allah yang membuat kehidupan ini menjadi betul-betul di luar dugaan manusia. Cuma nanam biji, apalagi kita di Indonesia dulu, lempar-lempar biji aja tumbuh semuanya. Ya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kan begitu kalau bahasanya kita di tanah air. Wa tabuttu ruhal hayat fil mawat, ya. Lalu kemudian menjadi hidup, ya. Seperti contoh kehidupan nanti di akhirat,
bagi orang yang mati seperti itu pula lah. Ya, manusia ditanam, nanti kemudian akan dengan mudahnya Allah juga kembali hidupkan lagi. Bagaimana mereka bisa Allah hidupkan di dunia yang pertama sekarang ini, sesuatu yang belum ada contohnya, belum ada prototipenya istilahnya. Nah, ini menunjukkan kebesaran Allah yang luar biasa dalam menunjukkan tentang ayat ini. Ya, ketika manusia menanam benih, manusia cuma nanam saja dan meninggalkan keseluruhannya untuk Allah. Ya, di dalam Al-Quran di surat Al-Waqiah ayat ke-63, 65 dikatakan begini. Afara'aitum ma tahrusun? Apakah tidak kalian perhatikan apa yang kalian tanam itu? Ya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kaliankah yang membuat tumbuhan itu berdiri tegak, akhirnya tumbuh, lalu kemudian besar, berbatang, bercabang-cabang, lalu tumbuh, lalu berbuah, lalu berbunga? Ataukah kami, kata Allah? Lau nasya la ja'alnahu khutama. Karena kalau kami menghendaki, bisa aja tanaman kalian itu semuanya kering, semuanya gagal. Itu kalau kami menghendaki. Jadi petani itu cuma nanam, kemudian tinggal, cuma ngasih air, ngasih pupuk, tinggal. Yang membuat dia tumbuh berdiri itu Allah. Bukan mereka yang narik-narik kemudian dia jadi berdiri. Bukan mereka yang tegakkan, bukan. Ditegakkan oleh Allah, oleh kuasa Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ya apa yang terjadi dalam kehidupan ini tentang bumi yang tadinya mati dengan air hujan sudah menjadi subur, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dalam tanaman, itu menunjukkan tanda kebesaran Allah. Ada zat yang kuasa dalam kehidupan ini di luar kuasa kita dalam kehidupan kita ini. Kita tidak begini, kita tidak bisa mengatakan begitu saja yang nggak bisa kita lihat, kita tidak percayai. Ya, karena itu kalau apa yang kita lihat itu jadi kita percayai, itu keliru. Karena apa yang kita lihat itu adalah konsumsi akal yang menjadi ilmu nantinya. Sedangkan apa yang kita dengar, apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad misalnya, tentang kebenaran wahyu yang beliau terima, itu harus kita imani, dan iman itu adalah pembenaran di dalam hati. Kalau sudah sampai kelihatan, itu bukan lagi keimanan. Yang namanya iman itu memang nggak kelihatan. Karena dia dirasakan, diyakini, itu begitu. Dan sebetulnya kita juga bisa melihat asar, jejak. Yang namanya sesuatu ada itu nggak mesti harus kelihatan. Contoh begini, kita melihat di hutan misalnya. Kalau kita melihat di hutan, ada jejak bekas kaki harimau, jejak kaki gajah. Kita sudah cukup membuktikan bahwa di hutan itu ada gajah, di hutan itu ada harimau. Itulah yang namanya iman. Ya. Artinya percaya dengan bekas-bekas, dengan asar yang ada. Jejak-jejak mereka. Nggak perlu harus melihat gajahnya. Nggak perlu harus melihat harimaunya. Mungkin kalau kita langsung lihat harimaunya di hutan itu, diterkam, kita matilah kita. Untuk mengetahui di situ ada harimau, di situ ada gajah, cukup kita lihat ada bekas pijakan-pijakan kakinya. Wah, ini kaki gajah ini. Wah, ini kaki harimau ini. Ah, berarti ada harimau di sini. Kita harus waspada. Ya. Misalnya begitu, ketika seseorang atau kita lagi berkumpul ada di tengah hutan. Cukup dilihat jejaknya, begitu pula di padang pasir. Dulu aja waktu Nabi sampai ketahuan waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, ya bersembunyi di Jabal Sur. Padahal Nabi sudah bersembunyi jauh tuh. Jabal Sur itu arahnya ke arah selatan. Padahal tujuan Nabi ke arah utara. Mekah ke Madinah itu kalau dilihat di peta, Madinah itu di utara daripada kota Mekah. Ya, Nabi tapi tidak bersembunyi di arah utara, karena kalau ke arah utara bisa kelihatan dari jejak langkah bekas langkah-langkah beliau itu ketahuan. Oh, di situ sembunyinya, ketangkap. Pada waktu itu Nabi itu akan dibunuh, Nabi itu akan dapat ada sayembara lagi. Siapa yang mendapati Nabi hidup atau mati dapat hadiah 100 ekor unta. Ya waktu itu. Atau ekor unta besar lagi waktu itu. Namanya ibil. Ibil itu kalau kita rupiahkan mungkin sekarang 100-120 juta rupiah untuk unta besar itu. Nah itu kalau dikali 100 kan 10-12 miliar itu hadiahnya besar sekali. Nah tapi Nabi bersembunyi di Jabal Sur ke arah selatan dulu, mundur dulu ke belakang. Nah itu menunjukkan bahwa pada akhirnya mereka mengetahui Nabi di situ setelah cari kemana-mana nggak ada, gara-gara melihat bekas langkah Nabi, jejak langkah itu kelihatan. Nah begitu pula kita.
Kita lihat jejak langkah keberadaan Allah itu. Lihat malam, lihat siang, lihat bumi ini ada, lihat kehidupan ini ada, lihat ada langit, lihat ada orang yang tadinya tidak ada, kemudian lahir, kemudian hidup, kemudian mati. Itu adalah menunjukkan bahwasanya itu semua ada kehidupan, zat yang menghidupkan itu semua. Nah ini di sini dikatakan ya, contoh tentang kehidupan kebesaran Allah yang ada dalam tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Linanzural insan ya, nazratan tufakkir wa ta'ammul. Jadi mereka mestinya lianzural insanu nazratan tufakkir ya, wa lianzural insanu nazratan ya, tufakkir wa tu'ammil. Jadi manusia mestinya dengan apa yang ada, seperti contohnya tadi dengan air hujan, bumi yang kering kemudian jadi tumbuh, mestinya mereka berpikir, mereka memperhatikan. Ya, ila zara'in nami, ya tanaman yang tadinya tidur, tadinya mati, wal janan al warifah, ya apa-apa yang ada dalam bagian-bagian kehidupan kita ini yang tadinya nggak menggeliat, nggak bergerak, gitu. Wasamar aliyani, ya buah-buahan yang bisa tumbuh begitu bermacam-macam, warnanya macam-macam, rasanya macam-macam. Kaifa yukhrijuhullahu min hadhil ard al-qahila al-jarda biwasitatil matar. Pernah nggak berpikir bagaimana mungkin bisa menjadi buah-buahan yang seenak itu hanya karena sebab air hujan turun ke bumi itu? Apakah begitu secara alamiah saja terjadi? Tentu mustahil. Ini pasti ada tangan, ada gerakan, ada sesuatu zat yang maha agung, yang maha besar, yang maha kuasa, yang menumbuhkan itu semua menjadi tumbuh-tumbuhan yang akhirnya menjadi makanan buat kita manusia. Ya. Hal yastati'u dzalika ahadun minal basyar? Apakah ada satu manusia yang sanggup menumbuhkan biji yang tadinya biji saja, hanya dikasih air hujan lalu dia tumbuh? Waliman yukhrijuh. Kalau itu siapa yang mengeluarkan itu semua? Maka tidak ada yang melakukan itu semua kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini ada kalimat tanya buat kita, alaisa lil insan liyashkura rabbahu ala fadlihi wa in'ami. Bukankah ini jalan bagi kita manusia untuk mensyukuri karunia yang Allah limpahkan kepada kita manusia, nikmat yang Allah limpahkan kepada kita manusia. Itulah bunyi ayatnya, liyakulu min samarihi, agar manusia bisa menikmati hasil yang mereka tanam itu, yang turun air hujan, yang kemudian dengan kuasa Allah menjadi tumbuhan itu, ya mereka makan dari situ buah-buahan. Wa ma amilathu aydihim, dan apa yang dibuat oleh tangan mereka, ya. Afala yashkur, apakah mereka tidak bersyukur? Maksudnya begini Pak, para jemaah. Jadi itu anggur, itu kurma. Ada yang mereka makan langsung sebagai buah, tapi ada yang mereka makan yang diolah oleh tangan mereka. Jadi ada saripati kurma, ada diolah lagi jadi kismis, diolah lagi jadi sirup, diolah lagi jadi buah ini, buah itu, makan itu yang namanya wa ma amilathu aydihim. Karena Allah kasih kita ilmu, Allah kasih kita akal, akhirnya tangan kita mengelola. Ya, yang kita makan bukan hanya itu aja, nggak ada manusia cuma makan buah langsung begitu saja. Yang mereka makan langsung itu ada, tapi yang mereka olah juga ada. Ya, menjadi apapun, apakah menjadi makanan mereka, apakah menjadi nanti untuk konsumsi biologis mereka, ya jadi alat kosmetik, jadi apa. Nah itu semua adalah apa yang dibuat oleh mereka manusia. Afala yashkurun, apakah mereka nggak bersyukur? Jadi di sini katakan liyakulu min samarati adhil janan, ahli jannat, agar mereka menikmati buah-buahan dari kebun-kebun yang Allah tumbuhkan itu, mimma akhrajallahu lahum, yang memang Allah sengaja keluarkan itu untuk mereka, rahmatan bihim, sebagai rahmat kasih sayang Allah kepada mereka, la bisa'ihim wa kadhihim, bukan semata-mata karena kerja keras mereka menanam, tapi betul-betul Allah kasih karunia-Nya, wala bihaulihim wa quwwatihim, bukan karena hebatnya kita, kita mengelola membajak sawah yang bagus, bukan karena kita semata. Afala yashkurunallaha ala ma an'ama bihi alaihim wa tafaddal.
Apakah tidak mereka bersyukur atas apa yang telah Allah karuniakan dan Allah lebihkan kepada mereka dalam kehidupan ini. Wa huna yaltafit bisiyaq luftah ra'i'ah badi'ah bisabbihin nas al-khaliq al-mubdi. Dari perjalanan kisah tentang tumbuhnya bumi yang kering ini, sekaligus membuat manusia mestinya bertasbih, mengagungkan Allah, zat yang menciptakan semua, yang mengadakan semuanya itu. Alladzi hayya'a lahum hadhil jannat jannan wadh-dhalal wadh-dhilal. Dialah yang membuat jadi tumbuh-tumbuhan ini menjadi hutan dan menjadi tempat bernaung, ya, menjadi rindang kehidupan kita ini. Akhrajalahumul nabat was-thimar. Allah tumbuhkan untuk mereka tanaman-tanaman, buah-buahan ini. Wa ja'ala zar'a kal insan fihi dzakar wa unsa. Dan Allah jadikan juga tanaman itu kayak manusia, berpasangan, ada laki ada perempuannya. Kurma itu nggak tumbuh, kayak di Indonesia ini banyak kurma yang nggak tumbuh, itu banyak kurma jantan saja. Kurma betinanya nggak ada katanya begitu. Ya, padahal dia adalah tanaman yang berpasangan, jadi mesti ada jantan ada betinanya. Kasairil ahya allati khalaqaha Allahu wa abda'aha. Begitu pula semua makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah hadirkan dalam kehidupan ini, itu berpasang-pasangan. Mimma yadullu ala wihdatil khalq. Ini menunjukkan bahwa penciptaan mereka dalam satu penciptaan dan satu penciptanya yaitu Allah. Menunjukkan semua berpasangan semuanya. Nah, itu menunjukkan bahwa ini adalah satu kekuasaan dari Allah. Wahdatut takwin, satu pembentukan, ya. Mimma la yuhitu bi ilmihi illa 'allamul ghuyub. Yang tentu tidak ada kita bisa menyadari yang bisa melakukan itu semua kecuali adalah Dia, Allah, zat yang Maha mengetahui hal yang gaib. Makanya kalimat di ayat 36 adalah Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu. Maha suci Allah zat yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya ini. Mimma tunbitul ard, apa yang terdapat dalam kehidupan di muka bumi ini, ya. Wa min anfusihim, dan diri mereka sendiri manusia. Berpasang-pasangan Allah ciptakan. Wa mimma la ya'lamun, dan lebih dari itu apa yang mereka tidak ketahui. Molekul-molekul, atom-atom kecil-kecil semua, bahkan listrik, ya, atom-atom kecil itu juga berpasangan, ada positif ada negatif, ya. Semuanya Allah ciptakan berpasangan. Ini menunjukkan tanda kebesaran Allah yang luar biasa, ya. Jadi kalau dalam tafsir dibahasakan begini, tanazzah wa taqaddasa al-khaliqul hakim. Begitu maha suci, begitu maha besar, maha agung, zat yang menciptakan semua ini. Allah yang maha bijak, al-aliyul jalil, yang maha tinggi, yang maha agung. Alladzi khalaqal asnaf kullaha, yang telah menciptakan semua jenis-jenis makhluknya ini. Al-mukhtalifa al-alwan, yang berbeda-beda warnanya. Buah-buahan juga ada beda warna, kemudian juga manusia berbeda-beda warna. Wat-tu'um, beda-beda rasa. Wal ashkal, beda-beda bentuk, wal ajnas, beda-beda jenisnya, min jami'il makhluqat allati abda'aha. Semua makhluk Allah ciptakan, semua ada perbedaannya. Manusia pun nggak ada satupun yang sama. Ya. Mirip, orang kembar aja hanya mirip. Sama persis tidak bisa. Tidak ada satupun yang sama. Mimma tukhrujul ardu min nakhil wal asjar. Dan apa-apa yang bumi akhirnya mengeluarkannya menjadi tanaman, menjadi tumbuhan, ya, menjadi pepohonan, menjadi perkebunan, wazuru wasimat, dan manusia sendiri, wa min anfusihim minadzukur wal inas, manusia sendiri ada laki ada perempuan, wa mimma la ya'lamunahu min arwa'il makhluqatil ajibah, ya, ada makhluk-makhluk lain yang mungkin kita tidak tahu, ya, tapi Allah juga ciptakan berpasangan mereka semua, allati la yuhsiha addun, yang nggak bisa terhitung dengan hitungan biasa kita. Atau kalau mata nggak bisa terlihat dengan mata biasa, mesti pakai mikroskop dan semacamnya. Wala yuhitu biha abdun. Kita nggak bisa menguasainya kecuali dengan akal, ya, dengan ilmu baru kita bisa meneliti itu semua. Ini adalah mukjizatul Quran al-ilmiyah, ya. Ini diantara kehebatan bahasa Al-Quran yang menggambarkan tentang kuasa Allah melalui penciptaannya terhadap apa yang ditumbuhkan ini. Walaupun maksud dari ayat ini sesungguhnya bukan sedang menceritakan tentang kebesaran Allah semata, tapi sedang menceritakan sesuatu untuk meyakinkan orang kafir Quraisy supaya percaya hari kiamat.
bahwa seperti itulah Allah bisa menghidupkan kembali sesuatu yang mati. Ya. Tapi kita dapat pembelajaran karena ini adalah ilmu Allah yang bersifat kauniyah, bersifat ilmu hukum alam hukum Allah yang terdapat di alam semesta ini, namanya sunnatullah fil kauniyah. Maka kita dapat ilmunya juga. Jadi bukan hanya sekedar untuk meyakinkan orang kafir Quraisy tentang adanya kehidupan di hari berbangkit. Ya. Sehingga dalam ayat yang lain dikatakan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Memang demikianlah kami telah ciptakan kepada semua bentuk dalam kehidupan ini pasangan-pasangannya agar kalian menjadi ingat, ya. Itulah makanya bunyi ayatnya subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Makanya pasangan laki perempuan itu suatu keharusan, keniscayaan. Jadi kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan, itu mustahil terjadinya kehidupan, ya. Afalaisa hadhihi sabaqan li hadhil ulum al-muktashifat? Bukankah hal ini cukup menjadi pembelajaran yang mengungkapkan banyak hal dalam kehidupan ini, bahwa segala sesuatu itu berpasangan, dan kalau dia diciptakan semua berpasangan, berarti kehidupan ini ada yang ngatur, yang ngurus, yang memperhatikan ini secara cermat, dan itulah menunjukkan ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul ulama, para ulama sebagian ada yang mengatakan begini, ini para ahli ilmu, ma min makhluqin illa wa qad khuliqa syafa'an au zaujan. Enggak ada satu makhluk pun yang hidup di muka bumi ini kata ilmuwan, ya. Jadi kalau disebut ulama dalam bahasa Arab ini, kalau kaitan dengan pengetahuan, itu tidak hanya artinya ulama-ulama ilmu agama, tapi ilmuwan yang mengatakan bahwa enggak ada satu makhluk hidup pun yang hidup kecuali diciptakan dari sesuatu yang berpasangan. Wal fardiyatu min akhassi awsafir rububiyah. Karena satu yang tidak berpasangan itu hanyalah sifat Allah saja yang tidak ada pada makhluknya yang lain. Jadi yang hanya berdiri sendiri, satu tanpa pasangan, hanya Allah saja. Sedangkan yang lain mesti dengan pasangan. Itu maksudnya begitu. Ya, jadi kalau makhluk yang lain hadir dengan sebab berpasangan, nah yang tidak berpasangan cuma satu, dialah Allah saja. Allahu wahidun ahad. Karena Allah dialah zat yang satu, dia zat yang pertama dan yang satu, ya. Fardus somad, jadi artinya satu yang tidak ada unsur lain. Kalau kita katakan ada mobil, katakanlah dia jadi satu bentuk mobil itu karena ada beberapa unsur. Di situ ada bannya, ada setirnya, ada mesinnya, ada kursinya, ada velgnya, ada apanya, itu baru dia disebut mobil. Kita tidak menyebut mobil kalau hanya ban saja. Kita hanya baru menyebut itu ban mobil. Kita nggak menyebut mobil kalau hanya mesinnya saja. Kita nggak menyebut mobil kalau hanya setirnya saja. Dia baru disebut mobil kalau dia saling melengkapi menjadi satu unsur-unsur yang menjadi satu, barulah dia menjadi mobil. Sedangkan Allah, Rabb Tuhan kita tidak begitu. Dia satu yang tidak ada unsurnya, nggak ada bagiannya. Dia bukan terdiri dari kaki, tangan, ini tidak. Dia adalah satu. Nah, kalau orang-orang kafir makanya masih berpikiran kepada nggak bisa beriman dengan Allah kalau cuma sekedar kita rasakan di hati. Kalau tadi di alasannya keimanan hanya dari yang kita dengar, tetap kita harus melihat. Padahal manusia yang berilmu akan menyadari, sehebat-hebatnya manusia akan sampai pada pemahaman bahwa banyak hal yang memang tidak bisa kita lihat dengan pandangan mata. Dan mata itu tidak hanya tidak bisa melihat sesuatu yang gelap saja. Ya, jadi di kegelapan kita nggak bisa melihat, tapi bukan hanya di kegelapan saja. Di tempat yang sangat terang benderang kita pun nggak bisa melihat. Katakanlah, coba lihat matahari. Dia terang, tapi kita nggak bisa lihat. Jadi yang membuat kita tidak bisa melihat bukan karena dia gelap saja. Sedangkan Allah itu adalah nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu kan nur, diibaratkan. Masalun nuri kamishkat. Ya, Allah itu adalah sumber cahaya. Dialah cahaya itu. Nah, maka kita melihat bau usyam, sinar matahari saja nggak sanggup.
Jadi adalah mustahil kalau pembuktian kebenaran itu harus berdasarkan apa yang dilihat, biarlah apa yang dilihat itu menjadi konsumsi akal kita untuk memikirkannya menjadi sebuah ilmu. Ilmu pengetahuan memang begitu, mesti dari apa yang dilihat, karena akan difikirkan, ya apa yang dilihat itu. Sementara kalau kita beriman ini dari apa yang kita rasakan, yang kita tangkap dari pendengaran, ya dari apa yang kita dengar dan kita rasakan. Baik, itulah barangkali firman Allah yang mengatakan tentang Allah beda dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Kalau makhluk berpasangan, Allah tidak. Ya. Kemudian di ayat 37 sampai dengan 40 kita sampai sedikit biar lebih jelas. Ammal burhanu asani minal ayatil kauniyah, pembuktian tentang keagungan Allah, kebesaran Allah yang kedua dalam ayat di surat Yasin ini adalah ya allati lufatul Qur'anul Karim ilaihal anzar, yaitu yang diarahkan pandangan kita manusia melihat kepada apa yang dibacakan di ayat berikutnya ini, yaitu ayatul lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Makanya bunyi ayatnya di 37 sampai 40 adalah wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idahum mudlimun. Dan tanda Allah yang lain yang tidak bisa dibantah sebagai pembuktian tentang adanya Allah, adanya kuasa Allah dalam kehidupan ini adalah bahwa bagi mereka lihat adanya malam. Malam begitu muncul, hilang nggak ada siang nggak ada sama sekali, ya ditelan oleh malam, hilang habis siang hari itu. Besoknya ditelan oleh siang, malam habis, nggak ada gelapnya lagi sama sekali. Faidahum muzlimun, maka mereka menjadi gelap ketika saatnya malam tiba. Wasyamsu tajri li mustaqarri laha, begitu pula matahari itu bergerak, beredar di garis edarnya sendiri, nggak kemana-mana dia. Ya, itu adalah sunnatullah fil kauniyah juga, hukum Allah dia dalam kehidupan alam yang jadi seperti sebuah sistem. Ya, dzalika taqdirul azizil alim, itulah makanya disebut inilah takdir Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Maksudnya adalah beredarnya bergantinya siang dan malam, munculnya matahari, munculnya bulan, itu adalah hukum yang sudah Allah buat dalam kehidupan di alam ini yang tetap. Ini adalah sunnatullah, sebagai sebuah sistem, ya, yang diciptakan Allah. Makanya disebut demikian. Wal qamar, bulan juga qaddarnahu, ya, kami buat dia berubah-ubah, beredar pada tempat beredarnya manazil jamak dari manzilah, ya, tempat-tempat dia berada. Hatta ada kal urjunil qadim, sampai ketika dia kembali ke ujungnya yang paling awal, ya. Jadi maksudnya balik lagi, bulan itu tadinya katakanlah muncul pertama sabit, kecil. Di tengah bulan kita akan dapati 13, 14, 15 ya bulan makin bulat. Tapi dia tidak selamanya bulat. Begitu tanggal 16, 17, 18 kembali menjadi kecil lagi. Nah, ujungnya di tanggal 29, 30 itulah yang disebut dengan kal urjunil qadim. Itu seperti bongkahan kalau kita awal itu disebut bulan sabit karena begini bentuknya, ya. Tapi kalau yang begini itu kayak tandan pisang, itu dianggapnya begitu. Karena dari sebelah kiri itu bentuknya begitu. Ya, jadi innal laila wan nahar ayatan kauniyatan min ayatillahil bahirah. Sesungguhnya pada kehidupan malam dan siang adalah dua tanda kebesaran Allah yang terdapat di alam semesta yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah sebagai bukti nyata kebesaran dan keagungannya. Walakinna, ya, tapi sayangnya ilfun nas wa i'tiyadihim li ru'yatihima yudhibani anhuma madahir ru'lau'ah. Pandangan picik manusia yang tetap pengen membuktikan Allah itu ada dengan melihat, Allah itu ada dengan melihat terang benderang keberadaan Allah, padahal itu adalah sesuatu kemustahilan, ya. Mestinya mereka, nah itu membuat mereka akhirnya tidak sampai kepada kebenaran. Mestinya mereka cukup manusia melihat bekas-bekasnya, tanda-tandanya. Nah, malam siang itu adalah tanda-tanda wujudnya Allah itu ada di situ, ya.
ketika manusia ada dalam zulmatul kahfi, ya, ada kalau dalam kegelapan di sebuah goa manusia, lam yaro lailan wala nahara. Kan manusia nggak bisa bedakan mana siang mana malam, ya. Wala syamsan wala qamaran. Nggak tahu kita mana matahari mana bulan. Kalau dalam sebuah gua yang gelap. Tsumma kharaja ila dunya, ya, fara'al ard mudhi'ah wa syams sati'ah. Lalu kemudian ketika mereka hadir, terlahir manusia, ini diibaratkan seperti manusia lahir masih di alam rahim, di alam arwah, belum hidup, semuanya masih gelap, belum kelihatan. Jadi begitu mereka hadir, baru mereka lihat ada terang. Dan mereka tidak tahu gelap kalau tidak tahu terang. Mereka tidak tahu ada putih kalau mereka tidak tahu hitam. Begitulah kehidupan berpasangan, kemudian Allah jadikan. Kemudian ini adalah pembelajaran, ya. Wa man ladzi sayaqibu hadzal zulam min wailatin wa balaya. Siapa yang menghadirkan kegelapan dan kemudian melenyapkannya kembali, memunculkan terang. Kalau bukan, itu adalah menunjukkan adalah zat yang maha kuasa, maha agung itu. Wa ta'bir fil ayatil karimah. Ya, pembelajaran dalam ayat yang mulia tentang siang dan malam ini, ja'a fi ghayatil jamal wal ibda' wal bayani, adalah penggambaran tentang betapa indahnya zat yang mengadakan semua ini, zat yang menghadirkan kehidupan ini. Fahuwa yusawwirun nahar ka'annahu libasun yaluffu jasadal lail wa yughatti zulmatahu. Di mana Allah menggambarkan siang itu, menghadirkan siang buat kita. Siang itu kayak pakaian, begitu dia muncul siang, gelapnya hilang. Begitu pula ketika muncul malam, dia seperti pakaian yang menutupi siang, sama sekali nggak ada lagi siang. Nah, itu digambarkan seperti itu. Luar biasa indahnya penggambaran ini. Surah Badi'ah min suwaril jamal al-fani fi ta'bir Quran. Ini menunjukkan luar biasa seni di dalam Al-Quran, memunculkan nilai tentang keagungan Allah, dimunculkan dalam bahasa tentang penggambaran siang dan malam yang menunjukkan tanda kebesaran Allah. Falailu wan nahar ka'annahuma jasadun wa aurah. Ya, malam dan siang diumpamakan seperti jasad dan aurat. Artinya badan kita dan pakaian kita. Ya. Sutiro bilibasin kasifin minal anwar. Ya, di mana sesuatu itu ditutup dengan pakaian, ya, yang akhirnya tidak memunculkan sesuatu pun yang terlihat dari badannya itu. Ya. Fa idza nuzi as-saub wa uzil, ya. Kalau ketika pakaian itu disingkap, nampak semuanya. Begitu pakaian itu dikenakan, tidak nampak semuanya. Ya. Bada'at zulmatul lail al-halik, muncul malam, ya, ketika disingkap oleh Allah, ditutup, maksudnya matahari itu oleh Allah, sehingga akhirnya hilang betul-betul terang sama sekali. Nah, kita bisa bayangkan ketika kita dalam sebuah kegelapan yang ada cahaya, itu betul-betul gelap sama sekali. Ya, kayak orang zaman dulu yang kalau hidup nggak ada lampu, nggak ada listrik, itu akan terasa gelap betul. Ya, sehingga terangnya lilin itu betul-betul satu terang yang dianggap luar biasa. Ya, jadi ka'auratil jasad al-maksyuf, seperti badan manusia yang terungkap. Ya, wa hakadzal ard tatazayyan bin nahar bi abhal hilal. Begitulah siang. Jadi seperti jasad manusia yang pakaiannya disingkap oleh Allah, kelihatan auratnya. Nah, itu jadi muncul siang. Jadi begitu malam ditutupin lagi, sehingga akhirnya yang ada adalah gelap, nggak kelihatan sama sekali. Itulah kalimat wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam yang kemudian menanggal dengan memunculkan malam yang terus oleh Allah membuat tanggalnya siang atau siang hilang sama sekali. Dakhiluna bidzulam damis, siang seolah-olah masuk ke dalam malam. Wal jamal ja'a min ibarati naslahu minhun nahar. Itulah kalimat dalam Al-Qur'an, naslahu minhun nahar. Jadi faka'an nama nurun nahar yuslah wa yahillu mahallahu dzulam. Seperti seolah-olah digambarkan cahaya siang betul-betul kayak nggak ada sama sekali, ditutup betul, berganti dengan kegelapan. Fama abda'ahu wa awra'ahu min taswirin wa bayanin. Maka
terjadilah malam. Dan kalau seperti itu terjadi setiap waktu, setiap saat, ini berganti siang dan malam ini, siapa yang mengadakan itu semua? Siapa yang bisa membuat itu semua? Begitu pula matahari dan bulan, ya. Wasyamsu tajri mustaqarril laha. Ya, maksudnya matahari beredar pada waktu tertentu, dan dia adalah makhluk yang Allah ciptakan secara obligatori, secara ijbari, harus tunduk pada hukum Allah di alam ini. Mereka akan berumur sekian ribu tahun, sekian juta tahun, sekian miliar tahun, sampai akhirnya mereka akan sampai kepada hari kiamat. Itu sudah Allah tentukan. Jadi tasiru li zamanin tastaqirru fihi wa li waqtin tantahi ilaihi. Jadi yang namanya matahari itu beredar di garis edarnya masing-masing, dan dia terus berputar sampai pada waktu yang telah Allah tentukan kapan dia berakhir di ujungnya. Wa huwa yaumul qiyamah. Itulah ujungnya nanti hari kiamat. Haitsu yubtilu firaha, sehingga perjalanannya menjadi terhenti, habis, sudah selesai. Wa taskunu harakatuha, berhenti geraknya matahari nanti. Wa tukawwiru wa yantahi hadzal alam. Lalu kemudian alam berganti, ya, karena alam yang sekarang ini berakhir, sudah selesai. Wa dzalika 'inda khirabid dunya, itulah saat terjadi kehancuran dunia nanti di hari kiamat. Itulah yang dikatakan dzalika taqdirul azizil alim. Soal matahari bisa begitu, itu adalah urusan Allah yang maha kuasa, yang maha bijak. Dari kasirul wadzawarim birtizamin, bahwa peredaran matahari itu dengan satu sistem hukum sunatullah yang jelas, yang sehingga akhirnya manusia bisa belajar hukum tata surya, belajar tentang bulan semuanya, menghitung selama 12 bulan, ya. Dihisabin daqiq, bisa menghitung dengan cermat, makanya bisa ada hitungan kapan awal bulan, kapan akhir bulan, kapan kita bisa berhitung Muharram, kapan Ramadan, kapan Syawal. Itu karena semuanya tetap tidak berubah Allah ciptakan. Wa huwa taqdirul ilahi. Itulah ketetapan Allah. Al-Aziz fi mulkihi, al-alim bi masalihi ibadi. Zat yang maha perkasa dalam kekuasaannya, dan zat yang maha mengetahui tentang bagaimana berbuat yang terbaik untuk kita para hambanya. Wal qamar qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urdunil qadim. Ini adalah ayat Allah yang lain tentang qamar, bulan, di mana Allah juga takdirkan dia berjalan pada tempat-tempatnya, la yata'ada, enggak bisa melewati, ya. Dan di ayat berikutnya itu kita akan dapati la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari enggak bisa melewati bulan. Bulan pun juga begitu, nggak bisa melewati matahari. Yang ada adalah hanya gerhana bulan, gerhana matahari. Itu yang bisa terjadi. Tapi betul-betul tidak ada siang ditutup bulan oleh matahari, nggak ada malam, atau sebaliknya nggak ada siang ditutup oleh bulan semuanya misalnya, itu adalah kemustahilan. Itu tidak terjadi kecuali nanti di hari kiamat. Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Apa yang saya sampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabb. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah.